hari saudara kita akan meneruskan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tahun ini kita mau sama-sama, kalau saudara mau menikmati hasil saudara. Banyak orang semuanya kepingin hasil. Kalau saudara nonton sepak bola akan sangat membosankan kalau saudara nonton latihannya. Ya kan saudara? Karena latihan itu hanya sesuatu yang mendasar. Nendang, kanan, kiri. Tapi kalau waktu saudara nonton berita, waktu mereka mencetak gol, itu sebuah highlight. Itu yang dimasukkan di berita-berita. Wah, tendangannya seperti salto gitu saudara. Saya mau katakan semua itu adalah hasil dari latihan-latihan yang sudah bertahun-tahun. Dari latihan-latihan 500 bola, 1000 bola, di mana tidak ada penonton sama sekali. Tetapi itu semua adalah hasil. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau saudara mau menikmati hasil, jangan saudara berpikir itu yang kita kejar. Tapi kalau saudara berakar dengan sehat dan saudara tumbuh, pasti tumbuh dengan sehat. Yang setuju katakan amin. Buahnya pasti akan keluar dengan sendirinya. Amin saudara. Jadi hari ini kita akan meneruskan, ini adalah minggu yang kedua, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sebelumnya ada beberapa pengumuman saudara. Besok kita akan host, Gibeon Church akan host Natal Badan Pengurus Daerah GBI Surabaya Kota. Dan yang akan melayani kita adalah Pendeta Dr. Japarlin Marbun, Ketua Umum Sinode GBI seluruh Indonesia. Jadi kalau saudara berkesempatan untuk menghadiri, saudara nggak kemana-mana, sebagai tuan rumah yang baik, karena ini bukan tuan rumahnya bukan saya saudara. Ini gereja milik bersama, amin saudara. Kita semua sama-sama menjadi jemaat dan menjadi tuan rumah yang baik. Kalau saudara ada, saudara bisa hadir bersama-sama untuk merayakan Natal bersama dengan para pejabat GBI. Kira-kira ada 400-500 orang pejabat GBI, kira-kira ada 700 di seluruh kota Surabaya. Tapi mungkin yang hadir kira-kira 400-500 orang saudara ya. Jadi di sini kita akan sama-sama merayakan Natal. Tanggal 22 hari Jumatnya, Gibeon Church akan menghost Natal Departemen Pemuda Anak GBI seluruh kota Surabaya. Kira-kira akan ada 1000 anak-anak muda di tempat ini saudara. Jadi nggak akan cukup kalau pakai kursi. Jadi kursinya akan diminggirkan, mereka akan duduk di bawah. Bu Risma saat ini sedang udah ACC, dia akan hadir dan membuka acara ini. Jadi doakan dan juga doakan gembala saudara. Saya yang akan membawakan firman ya saudara ya. Dan minggu depan kita akan memulai youth service. Kalau selama ini ada batita, ada balita, ada SD, kita juga nggak mau kalah ketinggalan untuk kelas 7 sampai kelas 12. Kita mau melayani mereka. Jadi kalau saudara pergi ke mall kan biasanya ada toko untuk anak-anak, toko untuk remaja, toko orang dewasa. Kalau saudara saat ini datang ke Gibeon Church, anak saudara yang paling kecil, yang batita dilayani, yang balita dilayani, yang SD dilayani, SMP juga dilayani. One stop shop saudara. Amin saudara. Firman yang akan diberitakan juga sama dengan pemberitaan kita. Saya sangat serius dengan teologi kita. Saya sangat serius dengan kedalaman firman kita. Jadi jangan takut saudara. Dan nanti karena mungkin jumlahnya masih sedikit, kita hanya mengadakannya di kebaktian kedua. Mungkin kira-kira saya menghitung kira-kira 35 orang saudara. Wow, itu cukup banyak saudara. Dan kita akan sama-sama memuji Tuhan bersama-sama di balkon. Jadi di balkon akan dikosongi di sebelah kiri saya, yaitu di sebelah kanan saudara. Itu nanti akan dikhusus dedikasikan untuk youth ministry di sana saudara ya. Terus tanggal 27 Januari kita akan memulai Gibeon Grow. Saudara mau berakar, kalau saudara mau melayani, saudara perlu ambil Gibeon Grow. Kalau saudara mau menjadi jemaat, saudara perlu ambil Gibeon Grow. Kalau di gereja GKI itu yang namanya katekisasi ya saudara ya. Nah, Anda pasti selamat. Kita akan adakan dari tanggal 27 Januari selama 6 minggu dan kita akan tutup tanggal 9 Maret. Kita akan adakan rapat pekerja, bukan rapat, retreat pekerja saudara. Tanggal 9 Maret, 8 dan 9 Maret kita akan sewa tempat di Trawas. Saya sudah undang beberapa konsultan yang akan melayani kita dan kita akan sama-sama have fun dan kita bisa share tentang vision, mission. Dan juga tanggal 31 Januari saudara, 31 Januari kita akan adakan Vision Day. Di sana saya akan memberikan laporan keuangan akan gereja ini, presentasi yang kita lakukan untuk misi, untuk fasilitas, untuk yang lain-lain. Sehingga saudara tahu bahwa apa yang kita lakukan semuanya dapat dipertanggungjawabkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan juga setiap departemen akan memberikan presentasi saudara. Presentasinya adalah setiap departemen anak,
Departemen anak, apa yang akan mereka lakukan tahun ini? Departemen youth, departemen children ministry, bukan children ministry, worship ministry, usher ministry, creative ministry, multimedia ministry. Apa yang akan mereka berikan dan akan lakukan tahun ini? Saudara jadi tahu. Amin saudara. Jadi itu yang akan kita lakukan tanggal 31 Januari. Kita mau jadi gereja yang jelas mau kemana. Kalau saudara berakar, pasti saudara bertumbuh dan pasti saudara akan berbuah. Amin. Jadi ini yang akan terjadi. Ayo kita sama-sama baca firman Tuhan di Kolose 2 ayat 6-8. Saudara sudah dengar ini selama 3 minggu berturut-turut. Kita akan baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena apa saudara? Disuruh apa saudara? Karena ini, ayo hati-hatilah. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Berikutnya saudara, kita akan baca dulu ayat-ayatnya, kemudian saya akan masuk ke dalam pembahasannya. Oke saudara, yang Yohanes 6 ayat 56-57. Ayo kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang terakhir saudara ya. Ini Efesus 5, biasanya suami dan istri pasti tahu tentang ini. Kalau saudara pernah mengikuti premarital counseling, saudara pasti akan tahu ya. Tapi saya ambil Kristus saja langsung. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sehingga sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan itu kurang tepat karena bahasa Yunaninya yaitu dijelaskan dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Yaitu memandikannya dengan air, yaitu iman. Yaitu firman, bukan iman. Memandikannya dengan air, yaitu firman. Jadi air di situ dikatakan firman. Amin. Kita akan doa sebentar. Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan, tidak akan ada seorang pun yang ngantuk main handphone, liatin Instagram atau Facebook atau distracted, tapi semuanya menerima sesuatu dari Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus pewahyuan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang anak saya yang ketiga saudara ya, Jane. Yes saudara ya. Saya punya anak 3, kalau saudara yang baru nggak kenal dengan saya punya anak umur 13, umur 8 dan umur 3. Yang paling kecil ini perempuan, yang 2 laki-laki saudara. Nah laki-laki sama perempuan ini sedikit berbeda saudara ya. Kalau laki-laki saya kasih mobil-mobilan, ya sudah dia langsung main mobil-mobilan dengan sendirian gitu ya. Dia gak akan mengganggu saya lagi. Begitu biasanya gitu kan laki-laki. Dan biasanya mereka suka race with one another. Ayo balapan gitu ya. Kalau pedang-pedangan langsung ditembak-tembakan sendiri, main sendiri saudara ya. Itu biasanya laki-laki. Tapi kalau Jane ini ya, kalau sudah dibelikan mainan, dia suruh saya duduk di sebelahnya. Dia tanya ini apa, itu apa. Dia kalau lihat saya, dia bilang, "Daddy, kenapa kamu gak punya rambut? Rambutnya kok ada di sini?" gitu ya. Terus dia tanya sama saya, "Rambutmu yang di sini kok ada putih-putihnya?" Ya, sekarang saya sudah ada uban saudara di janggut saya gitu saudara. Terus saya ganti baju diikutin saya. "Kamu gak boleh ikut, Daddy ganti baju." Dia mau ikut gitu. "Daddy, perutmu kenapa kok besar?" gitu ya. Dia, wah, tanya terus saudara ya. Lucu banget ya. Satu hari saya diceritain istri saya, kita mandek saya nggak ada di sana, istri saya dia dengan Pak supir isi bensin dan ngelihat satu kucing, kucingnya lagi kedinginan, kecil gitu ya, habis hujan, kucingnya itu anak kucing, terus dia bilang, "Mom, look at, ada anak kucing gitu ya, kitten gitu ya saudara." Terus istri saya bilang, "Iya lihat itu kitten, nggak ada mamanya, nggak ada dadinya." "Iya, makanya kittennya ini scared, takut gitu." Dia bilang begitu. Terus istri saya bilang sama dia, "Kalau Jane gimana? Kalau nggak ada mama, nggak ada daddy, nggak ada Joe, nggak ada Jonathan, anak saya pertama, yang kedua Jedediah.
Gimana Jin? Takut gak? Terus dia diam. Terus dia bisa-bisanya bilang gini. Kan ada mbak, ada sus, ada oma. Itu kan oma ya saudara. Ada Aunty Melisa. Dia bilang begitu saudara ya. Wah, waduh pinter ya. Terus udah gitu istri saya bilang. Gimana kalau gak ada mbak, gak ada sus, gak ada oma, gak ada Aunty Melisa gimana? Are you gonna be scared? Apakah kamu akan takut gitu? Tapi Jin bisa jawab saudara. Wah ternyata sekolah minggu dan tiap malam kita baca Alkitab ada gunanya saudara ya. Dia bilang oh enggak takut kan ada Jesus. Wah ada Yesus gitu ya saudara. Ini anak kecil bisa berpikir seperti itu saudara. Jadi tiap kali saya amazed. Wow Tuhan ini luar biasa. Nah semanis-manisnya Jane. Aduh lucunya setengah mati saudara ya. Tapi ada waktunya dia benceno saudara. Ya, siapa orang tua siapa yang pasti tahu ya semua ya. Apalagi kalau dia sudah kurang tidur dan telat makan saudara. Wah cranky. Tadi siang itu habis gereja kita semua pergi makan. Dan kemudian pulang rumah ada orang yang betul-betulin CCTV dan yang lain-lain. Dia belum tidur. Habis itu dia tanpa sebab nangis. Tanpa sebab buang-buang barang gitu saudara ya. Drama saudara ya. Estrogen, nggak tahu kecil-kecil sudah ada estrogen gitu ya, banyak emosi gitu ya. Kalau perempuan kan banyak emosional gitu ya, saudara ya. Jadi tiba-tiba seperti itu, saudara. Nah, ada cerita, saudara. Barusan adiknya Novi yang nomor 5, Novi itu 6 bersaudara, yang kelima finally kawin, saudara ya. Dan kemudian setelah pemberkatan nikah, wah kita pagi-pagi itu sudah semuanya pakai jas rapi-rapi, Jane pakai dress dari pagi-pagi, saudara. Nah, imagine pagi-pagi sudah pergi ke acara pernikahan, pasti kurang makan dan kurang tidur dan capek saudara ya. Saya melihat anak saya yang Jane ini udah, dia not bad, dia oke lah. Tapi agak diam gitu saudara ya. Dan kemudian kita pergi keluar, saudara apa yang biasanya dilakukan, pengantinnya mau megang itu loh, merpati terus mau dilempar, terus kiss. Kita semua teman-temannya yang datang ke pemberkatan bawa balon, kemudian balonnya akan dilepas dan kita tepuk tangan. Yeay, congratulations. Wah sudah siap-siap, IO-nya bilang nanti ya kalau merpatinya dilepas, kalian berdua kiss, teman-teman dan keluarga bisa lepaskan balon sama-sama dan tepuk tangan dan teriak, cheer. Oke, siap. Ada drone-nya, ada tukang foto, ada video. Waduh, udah lengkap saudara ya. Saya ngelihat Jane udah bawa balon 2 saudara ya. Terus kemudian merpatinya dilepas, terus pengantinnya ciuman, terus orang-orang ya sekarang balonnya dilepas, terus semuanya cheer, tepuk tangan. Tiba-tiba saya dengar, wah gitu, anak saya nangis setengah mati saudara. Nah ini saudara ya, tampangnya seperti ini, ya, tiba-tiba nangis, wah, kenapa gitu? Hai Jane, ini apa namanya? Itu Jane ada di situ saudara ya. Jane ada di situ saudara. Wah kenapa kok nangis gitu? Saya sampai kaget. Kenapa? Oh ternyata saudara, dia melihat semua balon itu sudah terbang. Balonnya dia juga terbang. Makanya dia sedih. Kenapa balonnya terbang? Karena itu dia merasa hidupnya hancur berantakan saudara. Ya akhirnya begitulah saudara ya. Jadi kalau anak kecil sudah kurang tidur, kurang makan, padahal saya sudah siapkan makanannya ada, botol minumnya ada, ya. Saya bahkan tanya ada nggak tempat di mana Jane bisa beristirahat? Ada, saudara. Tapi namanya bapaknya sudah menyediakan, ya, bapaknya sudah menyediakan. Tetapi anaknya kadang-kadang karena nggak biasa dan yang lain-lain nggak mau nurut dan yang lain-lain, akhirnya dia kurang makan dan kurang tidur. Apa yang terjadi? Rewel. Bukankah ini persis seperti kita? Kadang-kadang kita rewel. Berapa banyak merasa bahwa kadang-kadang kita rewel sama Tuhan? Kadang-kadang kita ngomel. Kadang-kadang kita bisa marah. Kadang-kadang kita throw tantrum. Bukankah itu mirip dengan kita? Firman Tuhan berkata bahwa kita perlu tinggal di dalam, hari ini saya mau belajar, berbicara kepada saudara, tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan, banyak orang salah kaprah, kalau kamu setia, Tuhan akan memelihara kamu. Siapa yang bisa setia di sini? Sesetia-setianya engkau, pasti engkau gagal juga. Tetapi Tuhan itu yang tidak pernah gagal dalam kesetiaannya. Amin saudara. Tuhan selalu setia sama saudara. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup kita
kita tidak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Nah hari ini saudara saya ingin mengajak kita, minggu lalu kita belajar tentang ini. Sistem dunia saudara. Saya bisa tampilkan di sini saudara. Kamera bisa dibawa ke sini saudara. Minggu lalu kita belajar tentang sistem dunia. Yang dimulai dari Adam. Karena Adam jatuh dalam dosa. Dan Adam bilang, Tuhan bilang kepada Adam bahwa bumi akan dikutuk dan Adam harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Sistem dunia saya katakan adalah work cycle. Work cycle itu saudara perlu berprestasi dulu. Saudara harus jual barang dulu untuk supaya saudara dapat uang. Saudara harus sekolah dulu untuk saudara dapat ijazah. Saudara harus jual tertinggi untuk supaya saudara dapat komisi. Karena itu kalau saudara top sales, kalau saudara top agent, baru fotonya dipampang. Karena itu saudara perlu berprestasi sehingga saudara menjadi somebody. Saudara merasa saudara berarti. Dan saudara harus terus memelihara ini. Saudara harus terus berprestasi. Sehingga saudara, dunia akan melihat jam apa yang kamu pakai, mobil apa yang kamu setir, rumahnya di daerah mana yang elit, rumahmu seberapa besar, depositomu berapa M. Pakai berlian pakai apa saudara? Karena itu orang berlomba-lomba untuk berprestasi supaya mereka bisa menemukan arti hidup. Dan engkau harus memeliharanya setiap kali. Sehingga supaya saudara bisa diterima. Akhirnya saudara, orang bisa menerima saudara. Dan saudara merasa feel good. Oh yes, aku diterima orang. Berdasarkan apa? Prestasi saudara. Dan ini semua mulainya adalah manusia yang harus. Aku harus jadi orang pinter. Aku harus jadi orang sukses. Aku harus berprestasi. Aku harus punya duit banyak. Aku harus jadi vice president. Aku harus jadi firm yang paling top. Perusahaanku harus. Akhirnya fokusnya aku. Berapa banyak saudara sadar bahwa aku tidak bisa melakukan segala-galanya. Dan akhirnya kalau saudara berhasil, banyak orang yang berhasil dalam bisnis, hancur dalam keluarga. Keluarganya bahagia, mungkin saudara, tetapi ada aspek kehidupan yang hancur. Dan kalau saudara berhasil, biasanya saudara, karena fokusnya adalah manusia, aku harus, maka yang dihasilkan adalah sombong kalau saudara berhasil. Iya atau iya saudara? Yang dihasilkan adalah sombong. Dan kalau saudara berusaha ini dan tidak berhasil, yang dihasilkan adalah kecewa, sakit, stres. Kalau saudara prestasi saudara hancur, perusahaan saudara bangkrut, maka saudara stres. Bahkan enggak sedikit yang bunuh diri. Atau kalau enggak jadi banyak penyakit, sakit jantung. Ini yang terjadi. Ini adalah sistem dunia. Kalau saudara, saya jelaskan seperti ini, saudara bisa melihat, hidupku kok kayak gitu ya saudara. Tapi saya ada kabar baik, minggu lalu kita belajar bahwa ada yang namanya grace cycle. Ini adalah sistem Injil, fokusnya bukan saudara. Kalau tadi yang nomor 1 adalah prestasi, terus baru saudara berarti. Dan saudara perlu memelihara ini untuk supaya terus diterima. Kalau yang ini saudara, karena yang memulai bukan Anda tetapi yang memulai Yesus. Ini adalah sistem Injil yang namanya grace cycle. Grace artinya Anda menerima sesuatu yang tidak Anda layak terima. Anda nggak layak menerimanya. Yang pertama saudara diterima lebih dahulu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena kemampuanmu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup. Amin saudara. Hidup yang berkelimpahan. Saudara diterima. Tidak peduli latar belakangmu seperti apa, dosamu seperti apa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saudara diterima. Dan saudara dipelihara. Pemeliharaan Tuhan ada di dalam hidup saudara. Saya mau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan hari ini. Minggu lalu saudara kita berbicara tentang penerimaan Tuhan. Sehingga saudara menemukan arti hidup ini saudara. Bukan tentang prestasimu apa, mobilmu apa, berapa banyak depositomu, bukan itu. Arti hidup saudara semuanya, orang kaya, orang miskin, rumahnya penuh dengan emas atau rumahnya digubuk, kalau mati juga masuk kuburan dan dia harus telanjang saudara mati, gak bisa bawa apa-apa.
Arti hidup saudara tidak ditentukan oleh berapa banyak harta saudara. Tetapi saudara menemukan arti hidup di dalam penerimaan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Dan kemudian saudara, itulah yang membuat saudara bisa berprestasi. Prestasi akan datang sendiri, berkat akan datang sendiri. Saudara pasti akan kerja keras. Saudara kerja keras bukan supaya menyenangkan orang, tetapi karena Tuhan sudah menerima saudara. Saudara pasti bekerja dengan tanpa pamrih. Banyak orang bilang begini, kalau kamu mau diberkati maka neta, kamu perlu ke gereja, kamu perlu melayani. Saudara tahu, hidup di dalam ibadah gereja, dalam pelayanan saudara, saudara bisa hidup di dalam sistem dunia. Saudara melakukan untuk mendapatkan. Gak heran banyak orang kecewa dengan pendeta. Gak heran banyak orang kecewa dengan gereja. Bahkan dia malas pergi lagi. Kenapa? Mana buktinya? Aku segini. Mana buktinya? Karena mereka masih hidup di dalam sistem dunia. Tetapi kalau mereka sadar bahwa mereka itu semua orang yang tidak mampu. Tetapi Tuhan yang begitu sayang sama mereka. Mereka diterima. Amin saudara. Ini adalah sistem Injil. Grace cycle. Saudara mau milih yang mana? Kalau saudara hidup di dalam ini. Saudara either nanti jadi sombong. Satu hari saudara yang top nomor 1, minggu depan bisa ada orang yang lebih hebat dari Anda. Tiba-tiba Anda sudah tidak begitu hebat lagi. Tetapi kalau ini saudara, karena saudara selalu melihat bahwa ini adalah karya Yesus, kasih karunia Tuhan, maka yang diproduksi adalah rendah hati. Yang diproduksi apa? Saudara jadi tergantung oleh pemeliharaan Tuhan. Karena saudara tahu bukan kuat dan bukan gagah saudara, tetapi oleh kasih karunia Tuhan saudara dipelihara. Yang setuju katakan amin. Ini adalah kabar baik, amin. Saudara mau tinggal yang mana? Saya berdoa bahwa Gibeon Church akan menjadi gereja yang hidup di dalam grace cycle, saudara. Jangan hidup di bawah sistem Adam, saudara. Nah karena itu saudara, minggu lalu kita belajar bahwa kita perlu tinggal. Minggu lalu kita belajar Yohanes 15. Bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Kita perlu tinggal di dalam Yesus. Kita belajar minggu lalu bahwa kita perlu tinggal di dalam penerimaan Tuhan. Bukan penerimaan manusia. Tapi tinggal di dalam penerimaan Yesus. Tinggallah di dalam kebaikan Yesus. Bukan nunggu kebaikan orang lain. Minggu lalu saya sudah berkhotbah tentang ini. Saudara, kalau kita menerima sesuatu, gift. Mungkin waktu Natal sudah dapat es krim. Berapa banyak di sini dapat banyak sekali kiriman makanan waktu Natal? Ya saudara, dapat galantin, dapat kue tart, dapat es krim, ya kan saudara? Berapa banyak di sini yang recycle kue tart yang saudara terima? Gak ada namanya kan? Ya wis tak kasih orang lain. Gitu saudara, pernah? Ayo ngaku saudara ya, ngaku. Apa yang terjadi? Ada 2 alasan kenapa saudara. Yang pertama saudara gak suka. Yang kedua, saudara sudah punya. Haleluya, amin saudara. Dapat saudara ngerti? Saudara sudah punya, makanya saudara kasih ke orang lain yang belum punya. Begitu juga sekarang saudara sudah menerima pengampunan. Saudara menerima kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Karena itu saudara sudah bisa memberkati orang lain. Saudara diberkati, karena itu saudara bisa memberkati orang lain. Abide, tinggal. Nah hari ini saudara, firman Tuhan tadi berkata. Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Yesus ini berkata gini, aku hidup oleh Bapa. Saudara, Yesus waktu dia ada di dunia, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Bukan 50-50, bukan. 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Karena buktinya apa? Dia lapar. Ya, kalau dia setengah dewa, kayak misalnya Hercules gitu saudara ya. Atau apa gitu ya saudara. Atau mungkin itu apa, saya lupa namanya, macam-macam kan ada banyak mitologi begitu kan, setengah dewa. 50% dewa, 50% Tuhan gitu ya saudara. Sehingga, tapi itu bukan itu saudara. 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi dia mengalami lapar, dia sedih, dia lelah, capek. Firman Tuhan berkata di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 bahwa Yesus itu meninggalkan semua kemuliaannya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia.
merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apa yang menjadi rahasianya? Kok bisa ya? Dia kan manusia, saudara. Hidup tanpa dosa. Saudara, ada salah satu yang perlu kita belajar. Kalau tahun ini saudara mau mengalami buah, tahun ini saudara mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saudara, saudara kita harus belajar dari Yesus. Bahkan Yesus tinggal di dalam kita. Tahu nggak? Yesus tergantung dengan pimpinan dari Bapa di surga. Saudara, berapa banyak di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus menyendiri dan mengambil waktu untuk berdoa. Saudara, berdoa. Lihat, waktu dia dicobai, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Dia berakar di dalam firman. Amin, saudara. Kalau saudara seringkali malas baca firman, saya di sini bukan marahin saudara karena saudara nggak baca firman. No, saya mau mengajak kita supaya berakar di dalam firman. Karena tanpa firman, saudara nggak bisa tahu tentang janji-janji Tuhan. Dia berakar di dalam firman. Karena itu dia berkata, ada tertulis. Nah hari ini saudara, saya mau berbicara untuk saudara bisa tinggal di dalam pemeliharaannya. Yang pertama diterima, saudara tinggal di dalam penerimaannya. Yang kedua adalah saudara tinggal dalam pemeliharaannya. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tinggal dalam pemeliharaannya. Katakan pada dirimu sendiri, saya perlu tinggal dalam pemeliharaannya. Katakan pada kanan kirimu, kamu perlu tinggal dalam pemeliharaannya. Amin, saudara. Kita perlu tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhanlah yang membuat saudara bisa mengalami penyertaan Tuhan dan janji-janji Tuhan menjadi nyata di dalam hidup saudara. Saudara, ada 3 hal secara cepat saja saya akan jelaskan kepada saudara. Pemeliharaan Tuhan itu dalam bentuk apa? Yang pertama, saudara. Firman Tuhan kan berkata begini ya, saudara. Ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara perlu hidup dari Yesus. Yesus bilang tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Gimana caranya? Saudara, ada 3 kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berapa saudara? 3 kekuatan. Amin saudara. Yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan datang lewat Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata gini. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia, ayo baca yang terakhir saudara. Sebab, 1, 2, 3. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow saudara. Dia memberikan jaminan. Kalau saya beli sesuatu, saya bayar, saya transfer, atau saya bayar pakai kartu. Saudara, apa yang terjadi? Saya akan mendapatkan nota. Meskipun barangnya masih inden. Belum datang, saudara. Tapi ada nota. Yesus belum datang. Surga, kita belum nyampe di surga. Tapi ada notanya. Notanya, jaminannya itu adalah Roh Kudus yang dikirim sebagai materai dalam hidup saudara. Saudara adalah milik Tuhan selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang sudah memilih saudara. Amin. Wow. Ditolong. Penolong itu menyertai kamu. Apa saudara? Selama-lamanya. Ada orang yang berpikir begini. Kamu ya, hati-hati lo ya. Kalau ngomong itu, Roh Kudus itu ya, seperti merpati. Betul, memang. Tapi dia itu kalau dia ngamuk atau tersinggung, terbang loh. Saudara, ada orang yang berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti merpati yang hari ini nemplok, terus miber gitu saudara. Nempel miber. Itu perjanjian lama. Saudara. Tahu saudara? Itu perjanjian lama. Karena memang perjanjian lama, Roh Kudus itu Roh Tuhan itu visitasi, hanya hinggap. Tetapi saat perjanjian baru ada, Pentakosta terjadi sehingga saudara dan saya, lihat, ayo baca lagi, yang keras saudara. Penolong, 1, 2, 3. Seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin saudara. Selama-lamanya, gak pernah saudara. Karena itu saudara, ayo, kalau saudara tahu gak, Roh Kudus itu bisa menolong saudara di dalam bisnis. Bisa menolong saudara dalam pekerjaan saudara. Bisa membuat saudara mendapatkan hikmat
Saudara perlu hikmat. Saudara lagi ngitung kos, nggak tahu gimana, aduh gimana ya. Saudara perlu untuk mendapatkan akun sesuatu, sebuah account. Saudara nggak tahu gimana caranya. Saudara, saya bisa ceritakan kepada saudara kesaksian demi kesaksian. Dimana kayaknya kok nggak bisa goal ya, pakai caraku sendiri. Gimana ya caranya? Minta tolong sama Roh Kudus. Berdoa. Somehow Tuhan ketemukan saya dengan orang yang tepat. Ketemukan dengan orang yang ini. Pada saat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, waktunya tepat, boom, tiba-tiba terjadi. Saya kaget, loh kok bisa ya? At the end of the day, kalau saudara hidup di dalam siklus Injil, grace cycle, saudara melihat bahwa Tuhan yang berkarya, bukan kuat dan gagah manusia. Amin saudara? Minta Roh Kudus tolong. Saudara kesulitan keuangan? Dia adalah Jehovah Jireh. Minta Roh Kudus. Kalau saudara ngomong Roh Kudus, saya bilang, makanya berdoa. Bukan berarti berdoa itu bukan seperti ini loh saudara. Wah, gitu ya, harus gitu ya. Saudara pusing di kantor gitu, terus tiba-tiba saudara dodok di tengah-tengah pabrik gitu ya. Nggak bisa saudara, bukan itu maksud saya saudara ya. Nggak usah ekstrim dan aneh saudara. Tapi saudara secara natural, saudara berjalan di dalam supranaturalnya Tuhan itu. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara. Persis seperti Yesus berjalan bersama dengan Roh Bapa di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa saudara. Kalau saudara sadar akan penyertaannya, saudara akan hidup beda saudara. Saudara akan berpikir beda. Karena saudara tahu bukan apa yang saudara punya, tetapi siapa yang ada di dalam diri saudara. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Yes. Yang selanjutnya saudara. Pemeliharaan Tuhan. Ada dalam apa? Tubuh Kristus, gereja. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ayo baca yang merah. 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah. Saudara perlu orang lain yang mengingatkan saudara. Saya bilang sama teman-teman, hey, saya gak mau jadi pastor, gembala yang otoriter. Sehingga orang kalau mau ngomong, wedi. Nanti kalau Pastor Michael tersinggung ngamuk. Saya mau ada orang di sekeliling saya yang bisa challenge saya. Karena saya tahu saya kurang confidence dengan kekudusan saya. Saya nggak berani. Saya butuh orang yang mengingatkan saya. Saya butuh teman-teman. Saya butuh rekan-rekan. Mike, kayaknya ya kamu ini sudah mulai nyeleneh loh. Bukankah visi gereja kita dulu persis kamu ngomong itu adalah dipulihkan untuk memulihkan. Kok jadi sekarang begini? Oh iya ya. Oh iya. Saya perlu diingatkan. Kenapa? Kekuatan Tuhan itu ya ada di lewat gereja. Saudara. Saudara tahu gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Kadang-kadang ada yang lemah. Perlu ditolong saudara. Ada yang mendoakan. Ada yang mengingatkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saya sebagai gembala sudah tidak bisa diingatkan lagi. Saya cuma bilang saya cuma hanya bisa dengar dari Tuhan. Waduh ada yang salah saudara. Amin saudara. Karena itu saya mau dikelilingi sama orang-orang yang bisa memberikan masukan. Orang-orang yang mendoakan saya bersama-sama. Ada orang yang perlu mendoakan saudara. Karena itu saudara perlu berakar. Kalau saudara gerejanya jalan-jalan, saudara stop. Saudara perlu menentukan di mana saudara ditempatkan. Di situ saudara berakar. Di mana saudara dapat bertumbuh dan berbuah. Karena itu pemeliharaan Tuhan melalui tubuh Kristus. Tahun ini kita akan memperkuat di dalam cell group kita. Care group. Caring and reaching everyone. Saudara diperhatikan, saudara memperhatikan, saudara mendoakan, saudara didoakan, saudara mengingatkan, saudara diingatkan, saudara dapat menegur, saudara juga bisa ditegur. Karena kita sama-sama disempurnakan. Our sanctification. Saudara sudah dibenarkan, tetapi saudara juga perlu dikuduskan. Gunanya apa? Satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin saudara. Karena itu saudara, kalau saudara belum ambil bagian dalam pelayanan, ayo melayani. Children ministry, ada banyak saudara, multimedia, worship, usher, creative ministry, youth ministry. Bagi anda bisa jadi kakak-kakak untuk anak-anak muda. Ayo saudara, terlibat. Kita bisa sama-sama berakar. Di situ saudara melihat pemeliharaan Tuhan. Di situ saudara kalau lesu diingatkan. Kalau saudara mulai ngawur, saudara diingatkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara bingung mau kemana, di sini tempatnya yang baik. Di sini adalah tempat
yang baik di mana Anda dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang setuju katakan amin. Kan firman Tuhan berkata, amin saudara, kalau saudara ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, di sini ada aliran air yang luar biasa. Amin saudara, di mana pohon saudara pasti akan bertumbuh dan berbuah. Di pulpit ini yang keluar pasti kabar baik saudara. Bukan kabar meden-medeni, bukan saudara. Bukan kabar hukum Taurat, bukan saudara. Amin saudara. Yang terakhir saudara, Kristus, Efesus 5 ayat 25-26. Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya ia, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, pemeliharaan Tuhan datang melalui firman. Berakar di dalam firman saudara. Saudara, air ini, masih ingat enggak? Siapakah air yang hidup itu? Yesus berkata, akulah air yang hidup. Barang siapa minum dari aku, dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Bahkan di dalam dirinya akan muncul aliran-aliran air. Wow, saudara. Kalau saudara haus, apakah air tidak disediakan Tuhan? Disediakan. Kita yang kurang sadar, lupa saudara. Saudara mendengarkan firman, saudara baca blog, saudara dengar YouTube. Gibeon Church ada YouTube-nya saudara ya. Saudara dengarkan YouTube firman ya. Iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman tok, enggak cukup saudara. Firman bisa macam-macam. Hukum Taurat juga kelihatannya firman, tapi firman Kristus. Firman dari kacamata Injil. Kalau firman dari kacamata Injil, saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara mendengar firman, saudara dikuatkan. Ada orang yang menguatkan saudara tentang Injil kepada saudara. Saudara pasti akan terus kuat saudara. Hari ini saudara, saya mau kita berakar dan tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara saudara lewat apa? Roh Kudusnya. Selalu ada di dalam saudara. Yang kedua apa? Firman-Nya. Firman-Nya selalu ada. Karena itu saudara, saya saat ini pasti baca firman. Sedikit atau banyak saya selalu baca firman. Kenapa? Dari firman itu. Oh iya ya, aku diingatkan. Oh iya ya. Oh iya. Aduh Tuhan, aku hatinya kok masih penuh dengan iri hati ya Tuhan. Saudara, saya terus terang gak terlalu percaya dengan diri saya sendiri. Karena saya manusia yang kadang-kadang masih penuh dengan kedagingan. Karena itu saya perlu ada orang yang mengingatkan saya. Terus ada orang yang mengingatkan saya dengan firman. Saya butuh tubuh Kristus. Karena itu saya sebagai gembala, ada banyak gembala tidak punya care group. Tidak punya small group. Saya mimpin care group sendiri. Dan kadang-kadang orang lain yang share. Supaya apa? Saya juga bisa belajar dari mereka. Tahun ini gak mau saya tok yang ada di mimbar ini. Saya mau undang yang lain. Supaya apa? Saya juga bisa belajar. Tadi, thank you Budi. Tadi, what a good message. 2 Korintus 4 ayat 7. Kita semua adalah jars of clay. Bejana yang begitu mudah retak. Tetapi Tuhan menaruh harta yang tidak ternilai dalam hidup saya. Saya tadi sampai nangis. Tuhan, thank you. Saya butuh orang-orang yang seperti itu. Bagaimana dengan saudara? Kita perlu tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara saudara lewat gereja ini. Tuhan memelihara saudara lewat Roh Kudus. Tuhan memelihara saudara lewat firman. Amin saudara. Amin. Saya akan tutup dengan ini saudara. Waktu malam-malam Yesus waktu itu dia ada di perjamuan kudus yang terakhir. Waktu itu dia tiba-tiba berdiri. Dia dibilang, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Lenan itu lention, yaitu kain lenan. Saudara, kain lenan itu di dalam Alkitab menunjukkan kebenaran. Terus diikatkan pada pinggangnya. Saudara masih ingat? Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang apa? Kebenaran. Saudara. Lihat, terus selanjutnya. Apa yang Yesus akan lakukan? Ini adalah yang terakhir, sebentar lagi Yesus akan disalib. Dia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan kemudian ia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya.
Saudara tahu nggak? Ini bukan hanya menunjukkan bahwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya, tetapi ini adalah simbol di mana waktu Yesus sudah bangkit naik ke surga, dia masih terus melayani saudara. Apa yang dia lakukan? Hari ini waktu saudara mendengar firman, apa yang Yesus lakukan? Yesus membasuh saudara dari semua kotoran-kotoran dunia ini. Dan dia keringkan kaki saudara dengan apa tadi? Pinggangnya terikat. Kain yang terikat pada pinggangnya. Itu menunjukkan apa? Kebenaran Tuhan. Saudara tahu kebenaran kita bukan dari kebenaran kita sendiri. Tidak ada orang benar kalau bukan Tuhan Yesus yang membenarkan saudara. Hari ini saudara ada di sini. Saudara bisa berkata, aku anak Tuhan. Karena Tuhan yang membenarkan saudara. Bahkan sampai hari ini pun, setiap kali saudara jalan keluar, saudara mungkin kena lumpur, saudara mungkin kena kotoran, saudara mungkin ada kotoran-kotoran. Tapi hari ini saudara waktu mendengar firman, waktu saudara baca firman, hatimu dibersihkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan membersihkan dengan firman, mungkin saudara kena, saudara mungkin perlu bertobat. Tapi habis itu Tuhan mengeringkannya dengan apa? Kain yang ada di pinggangnya. Dia mau mengatakan kepada saudara, kamu adalah orang benar karena apa yang aku lakukan di atas kayu salib. Saudara bisa tepuk tangan buat Tuhan karena saudara orang benar. Amin, saudara. Woo! Dan kemudian Yesus sampai Petrus. Nah, Petrus ini saudara, waktu saya selidiki, dia adalah simbol kedagingan manusia. Dia bilang, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus bilang, apa yang akan ku perbuat engkau gak ngerti sekarang. Kok bisa bilang begitu? Kan mestinya ngerti Petrus. Karena Yesus ngomongin tentang kita, saudara. Engkau akan mengerti kelak. Kalau kamu nanti jadi rasul, kamu akan tahu. Karena apa yang aku lakukan adalah simbol di mana aku akan terus membersihkan anak-anakku dan gerejaku dengan firman. Dan aku akan mengeringkannya dengan kebenaran. Wow. Terus Petrus bilang, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah ini saudara, ini orang Kristen kalau pakai daging persis seperti ini. Wedi terus, nggak mau, jangan. Tapi jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Terus habis itu Petrus ngomong, oh ya? Petrus bilang, Tuhan, kalau gitu jangan kakiku toh, semuanya aja, termasuk kepalaku. Petrus tadi nggak mau, sekarang yes, aku adu sono, gitu saudara ya. Saudara pernah ngelihat orang kalau dia tidak berakar di dalam pemeliharaan Tuhan, kadang-kadang pasif, nggak mau. Aku nggak wis. Atau kalau enggak, terlalu semangat. Ya wis, ayo wis, tapi semangatnya cuma sebentar, saudara. Ya ini saudara. Kalau orang dalam daging persis seperti itu. Tapi kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman, saudara akan pasti tepat pada waktunya, selalu pas. Karena saudara orang yang aman di dalam Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana saya tahu? Oh, pastor salah. Kita kan ada orang yang bilang keselamatanmu itu bisa hilang. Keselamatan. Lihat. Kata Yesus kepadanya, baca yang merah. 1, 2, 3. Barang siapa telah mandi selain karena apa? Ia sudah bersih seluruhnya. Saudara tahu, kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara aman. Tapi waktu saudara berjalan, kenapa kok kaki? Karena waktu kita berjalan, saudara bisa berjalan masuk ke tempat di mana tempat itu begitu banyak dosa, begitu banyak kenajisan. Tapi jangan takut. Saudara ketemu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mencuci kaki saudara. Amin, saudara. Tapi saudara aman. Aman di dalam Yesus. Aman di dalam Yesus. Bisa ditayangkan videonya. Saudara, kalau saudara lihat, saudara ini seperti yang itu, kuning-kuning itu, seperti emas. Tapi mungkin saudara ada di lumpur. Tapi apa yang terjadi? Begitu saudara mendengar firman, saudara mendengar Injil, mendengar kebenaran, saudara apa yang saudara tahu? Apa yang terjadi? Saudara dibasuh. Nanti lihat ada air. Yesus adalah air kehidupan. Amin, saudara. Dia membasuh saudara sehingga saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Tinggallah di dalam pemeliharaan firman-Nya. Tinggallah di dalam pemeliharaan Roh Kudus-Nya. Tinggallah di dalam pemeliharaan tubuh Kristus. Hari ini saudara kalau mau bertumbuh dan berbuah, percayalah, waktu saudara tinggal, saudara dipelihara
oleh Tuhan. Amin saudara. Sudah percayakan hal itu? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memelihara saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.